Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Beran 6, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Beran 6. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Diseminasi budaya positif. Di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik. Bapak Ibu Guru bisa memberi masukan dari pertanyaan pemantik saya, setuju atau tidak setuju. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu Guru, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa mboten? Setuju. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pripun Pak Bu? Setuju. Konsep dasar modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Untuk pekerjaan rumahnya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai pengingat, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, guru harus bisa menjadikan murid sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif menurut Dr. William Glasser atau teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada makna disiplin. Makna disiplin itu termasuk teori motivasi, terus untuk menghukum, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri dalam mencapai nilai-nilai kebajikan universal. 5, posisi kontrol yang kemudian dijadikan segitiga restitusi. 5, kebutuhan dasar manusia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang
Selanjutnya, setiap perilaku atau perbuatan. Di sini ada konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma baru. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama. Sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah sebagai pendidik. Kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Disiplin positif yaitu dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan serta kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan bertanya, akan jadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi
internal. Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu, yaitu motivasi ekstern dan motivasi intern. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang terakhir, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu termasuk motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan, contohnya penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program membagikan atau apresiasi, yaitu ada beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu hukuman bisa bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya
Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Restitusi tadi sudah saya jelaskan, yaitu proses yang memungkinkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperkuat karakter mereka, dan belajar mencari solusi untuk masalah. Ciri-ciri dari restitusi yaitu menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter, bukan tindakan, bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hukuman, dan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Perbedaan yaitu ada kasus murid yang datang terlambat ke sekolah. Hukumannya, murid disuruh berdiri di depan kelas. Yang kedua, guru marah-marah ke murid. Yang ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu untuk hukuman. Bedanya dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Konsekuensinya bisa penguatan jangka pendek yang perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dalam teori kontrol, dirinya bisa memegang kontrol. Murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini saya ada pertanyaan lagi. Ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, yaitu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Oh, termasuk hukuman. Ayo kita lihat. Next. Salah, termasuk konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk konsekuensi. Yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, kita lihat. Iya, termasuk konsekuensi. Selanjutnya, posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, membuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan juga manajer. Contohnya dalam penerapan 5 posisi kontrol, di sini ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukumnya, guru bisa memberikan pengertian kepada anak, yaitu patuhi peraturan sekolah. Anak-anak disuruh berdiri di barisan lain. Untuk membuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Sebagai teman, kamu lagi.
Jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain. Untuk ada ibu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Dan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Next. Posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dengan kemungkinan murid marah atau menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan bapak atau ibu guru tersebut dengan memakai paku. Itu tadi apabila anak diberikan hukuman yang tidak sesuai dengan angan-angannya. Selanjutnya, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki perilaku atau penilaian diri yang lebih buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak bahagia dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Keyakinan kelas. Biasanya kita tiap guru-guru atau kelas masing-masing pasti akan membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan keadaan kelas kita masing-masing. Biasanya keyakinan kelas itu berisi tentang budaya positif, kemudian lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan kemudian penghargaan ASUS, ya, itu untuk kesepakatan atau keyakinan kelas, kesepakatan atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang selanjutnya diturunkan di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Contohnya keyakinan kelas yaitu yang pertama menjaga kebersihan kelas, yang kedua menghargai teman dan guru, yang ketiga melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Biasanya keyakinan kelas seperti ini yang biasanya kita cantumkan di keyakinan kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu keyakinan kelas itu bisa lebih abstrak dari peraturan. Bisa sedikit saja supaya bisa diingat. Kemudian berupaya pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas.
Di sini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yaitu keyakinan kelas yang seperti tadi bisa bersifat abstrak daripada peraturan yang bisa kita lakukan dengan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu meliputi validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas yaitu berupa langkah penting untuk dilakukan agar siswa merasa dihargai dan dihormati. Siswa yang merasa dihargai dan dihormati akan lebih terbuka untuk menerima kesalahannya dan akan belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menstabilkan identitas siswa. Yaitu guru bisa menggunakan bahasa yang positif dan membangun. Guru harus menghindari menggunakan bahasa yang bisa menghakimi atau menyalahkan siswa. Kemudian guru harus mau mendengarkan cerita dari siswa dengan penuh empati. Biarkan siswa menceritakan apa yang terjadi dari sudut pandangnya. Perlihatkan bahwa Anda percaya pada siswa. Yakinkan siswa bahwa Anda percaya bahwa ia dapat belajar dari kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah ini penting untuk dilakukan agar siswa menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Siswa yang menyadari kesalahannya akan lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memvalidasi tindakan, yaitu guru harus menggunakan bahasa yang positif dan membangun. Hindari bahasa yang menghakimi dan menyalahkan siswa. Tunjukkan bahwa Anda memahami sudut pandang dari siswa. Biarkan siswa tahu bagaimana Anda memahami mengapa ia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian, bantu siswa untuk melihat dampak negatif dari tindakannya. Bantu siswa untuk memahami bagaimana tindakannya telah merugikan orang lain, atau melanggar keyakinan kelas, atau melanggar keyakinan sekolah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah ini penting untuk dilakukan agar siswa memahami tindakannya telah melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Siswa yang memahami bahwa tindakannya telah melanggar keyakinan kelas atau sekolah akan lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meyakinkan atau menanyakan keyakinan siswa tersebut, yaitu guru bisa menanyakan kepada siswa tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa saja keyakinan yang disepakati oleh kelas atau sekolah, yang kemudian bantu siswa untuk menghubungkan tindakannya dengan keyakinan kelas atau sekolah. Bagaimana tindakannya telah melanggar keyakinan tersebut. Kemudian tanyakan kepada siswa tentang apa yang dapat ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Apa yang dapat ia lakukan untuk memenuhi keyakinan kelas atau sekolah. Demikian
pemaparan saya tentang diskriminasi budaya positif. Selanjutnya, pripun Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru untuk presentasi saya tadi, apa yang harus saya perbaiki dari keyakinan kelas yang sudah saya yakini tadi. Monggo Pak Chandra mungkin. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saran saja, presentasinya sudah bagus, tapi alangkah lebih baiknya disertai ilustrasi gambar-gambar yang Anda kerjakan selama di kelas ataupun di sekolah, dan juga di terakhir itu ada refleksi. Jadi nanti intinya dari permasalahan atau yang Anda paparkan itu apa, itu diberikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra untuk masukannya. Ya Pak, kemarin memang belum sempat saya berikan untuk kesimpulannya. Terima kasih untuk masukannya Pak Chandra, nanti akan saya berikan kesimpulan. Monggo selanjutnya Bu Zainab. Terima kasih atas waktunya. Saya tidak akan mengkritik atau presentasinya sudah bagus, tinggal nanti penerapan dalam kegiatan sehari-hari Bu. Tidak hanya teori saja, tetapi harus dipraktekkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Zainab. Insya Allah nanti ke depannya saya akan menerapkan atau melakukan keyakinan kelas seperti yang saya paparkan tadi. Terus untuk selanjutnya mungkin ada masukan lagi dari Bu Umi, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi yang disampaikan oleh Bu Ida, saya rasa sudah cukup bagus dan sangat mewakili untuk yang ada di sekolah kita. Tapi perlu sedikit koreksi dari saya. Memang dalam setiap pembuatan dalam setiap pembuatan materi itu lebih baiknya dikasih kesimpulan ataupun refleksi. Jadi kita tahu hasil akhir dari presentasi tersebut itu apa. Dan tadi yang sudah disampaikan dari Bu Zainab memang betul adanya bahwa dalam penerapan budaya positif itu harus ada contohnya dan harus dilaksanakan di sekolah kita. Tidak hanya berupa materi saja. Ini untuk kedepannya saya minta kepada Bu Ida dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita, tolong untuk digalakkan lagi agar anak-anak yang ada di sekolah kita tahu apa fungsi dari budaya positif itu, agar anak-anak kita bisa menjadi anak yang berguna, tahu tentang sopan santun dan pengertian dari budaya positif itu tersebut. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi untuk masukannya. Terus ya untuk presentasi saya minta maaf umpama masih ada kurangnya. Dan nanti selanjutnya saya akan
mencoba untuk mempraktekkan di dalam kelas dan di sekolah. Demikian presentasi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih masukannya dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.